Listrik bersumber dari mana saja, misalnya dari zat kimia, yaitu batu baterai, dari cahaya matahari, dari angin. Namun, umumnya sehari-hari kita menggunakan listrik yang berasal dari pembangkit listrik negara atau PLN. Nah, dalam PLN, listrik diolah menggunakan konsep induksi elektromagnetik atau berasal dari perubahan medan magnet. Nah, gimana sih konsep induksi elektromagnetik itu sendiri? Yuk disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Hai semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Gaya gerak listrik atau GGL induksi. Salah satu bagian dari induksi Faraday adalah induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan bagian dari ilmu fisika yang berperan dalam konversi energi. Dasar hukum induksi elektromagnetik yaitu yang pertama, hukum Faraday tentang GGL induksi. Faraday melakukan eksperimen-eksperimen berkaitan dengan GGL induksi di Inggris pada tahun 1831. Hal yang sama dilakukan oleh Joseph Henry pada tahun yang sama di Amerika Serikat. Hasil percobaan dikenal dengan hukum Faraday yang menunjukkan bahwa GGL dapat diinduksikan dalam sebuah rangkaian oleh medan magnet yang berubah-ubah. GGL induksi dapat diartikan sebagai beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik. Hukum Faraday berbunyi, GGL induksi yang terjadi pada loop tertutup sebanding dengan negatif kecepatan perubahan flux terhadap waktu yang melalui loop tersebut. Secara matematis, hukum Faraday dituliskan sebagai berikut. GGL induksi sama dengan min N dikali delta flux per delta T. GGL induksi dilambangkan dengan E besar atau dalam satuan volt, N sama dengan lilitan kumparan, dan delta flux per delta T merupakan laju perubahan flux magnet. Lalu, jumlah lilitan kumparan juga mempengaruhi GGL induksi yang dihasilkan sehingga GGL induksi yang timbul pada kumparan memiliki N buah lilitan. Flux magnetik adalah ukuran total medan magnet yang memotong suatu bidang. Flux magnetik tersebut dirumuskan Flux sama dengan B dikali A. Flux magnet berasal dari perkalian antara medan magnet B dengan luas bidang A yang saling tegak lurus. Jika tidak tegak lurus tetapi membentuk sudut, maka besar flux magnetnya dikalikan dengan kosinus sudutnya. Maka rumusnya akan berubah menjadi flux sama dengan B dikali A cos theta. Maka hukum Faraday juga dapat dituliskan menjadi GGL induksi sama dengan min delta flux per delta T dikali BA cos theta, atau GGL induksi sama dengan min N dikali delta flux per delta T dikali BA cos theta. Berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa GGL dapat diinduksikan pada rangkaian listrik dengan beberapa cara, yaitu mengubah-ubah medan magnet B terhadap waktu, mengubah-ubah luas daerah yang dilingkupi loop terhadap waktu, atau dengan mengombinasikan cara-cara tersebut. Lalu yang kedua adalah hukum Lenz. Hukum Lenz merupakan metode alternatif untuk arus induksi atau GGL induksi. Arus induksi selalu menimbulkan medan magnet induksi yang berlawanan dengan perubahan medan magnet asalnya. Hukum Lenz berbunyi, GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menganalisis arah GGL induksi sebagai berikut. Yang pertama, tentukan arah medan magnetik B, lalu tetapkan sebuah arah positif untuk luas penampang kumparan sebagai luas vektor A. Dari luas vektor A dan medan magnetik B, tentukan tanda flux magnetik B dan perubahannya. Ingat bahwa flux B sama dengan B dikali A sama dengan B dikali A cos theta. Dengan demikian, jika arah luas vektor A dan medan magnetik B searah, theta sama dengan 0 derajat, flux magnet B bernilai positif.
Akan tetapi, jika luas vektor A dan medan magnetik B berlawanan arah atau θ sama dengan 180 derajat, fluks magnet bernilai negatif. Agar tidak membingungkan, tetapkan arah luas vektor A searah dengan medan magnet agar fluks magnetik B bernilai positif. Yang ketiga, tentukan tanda GGL induksi atau arus induksi. Berdasarkan hukum Lenz, jika fluks magnetik makin bertambah, maka delta fluks dibagi dengan delta T bernilai positif. Sedangkan arah GGL induksi atau arus induksinya bernilai negatif. Sebaliknya, jika fluks magnetik makin berkurang, maka delta fluks dibagi dengan delta T bernilai negatif. Sedangkan arah GGL induksi atau arus induksinya bernilai positif. Yang keempat, tentukan arah GGL induksi atau arus induksi menggunakan kaidah genggaman tangan kanan. Genggam tangan kanan Anda, arahkan ibu jari sesuai arah luas vektor A. Jika GGL induksi bernilai positif, arah GGL induksi atau arah arus induksinya searah dengan arah keempat jari pada genggaman tangan kanan. Sebaliknya, jika GGL induksi bernilai negatif, arah GGL atau arus induksinya berlawanan arah dengan arah keempat jari pada genggaman tangan kanan. Selanjutnya, GGL induksi pada loop kawat. Pada gambar percobaan, apabila penghantar PQ digerakkan dalam medan magnet B, elektron-elektronnya mengalami gaya Lorentz dari P dan Q. Peristiwa ini mengakibatkan antara P dan Q timbul beda potensial karena Q lebih negatif dibandingkan dengan P. Beda potensial antara ujung penghantar sepanjang L dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu GGL induksi sama dengan min delta flux per delta T sama dengan min B dikali L dikali V, dengan V sama dengan kecepatan penghantar digerakkan dalam satuan meter per second, B sama dengan medan magnetik dalam satuan Tesla, L sama dengan panjang penghantar dalam satuan meter. Berikutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu yang pertama, sebuah solenoid memiliki 225 lilitan dan dalam medan magnet homogen. Di dalam medan magnet tersebut terjadi perubahan fluks magnetik dari yang awalnya 2,5 dikali 10 pangkat min 3 Weber menjadi 6 kali 10 pangkat min 3 Weber dalam waktu 0,7 second. Yang ditanya adalah berapa besar GGL induksi yang dihasilkan dalam solenoid tersebut. Pertama, kita tulis dahulu data-data yang diketahui, yaitu pertama, N sama dengan 225. Flux pertama 2,5 kali 10 pangkat min 3 Weber. Flux kedua 6 dikali 10 pangkat min 3 Weber. Delta T sama dengan 0,7 second. Yang ditanya adalah GGL induksi. Maka kita akan menggunakan rumus GGL induksi sama dengan min N dikali delta flux per delta T. Maka kita akan mendapatkan rumusnya menjadi min N dikali flux pertama dikurang flux kedua per delta T. Kita masukkan angkanya ke rumus menjadi minus 225 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 3 Weber dikurang 6 kali 10 pangkat min 3 Weber. Lalu dengan penjumlahan dan perkalian kita akan mendapatkan hasilnya 1,125 volt. Lalu kita punya contoh soal kedua, yaitu batang AB sepanjang 20 cm digerakkan dalam medan magnet seperti pada gambar. Jika hambatan rangkaian 4 ohm dan medan magnet sebesar 0,2 Tesla, tentukan yang pertama GGL induksi yang timbul dan yang kedua besar dan arah arus pada batang AB. Maka kita tulis dahulu yang diketahui. Yang diketahui L itu sama dengan 20 cm atau kita rubah ke meter menjadi 0,2 meter. V sama dengan 4 meter per second. R sama dengan 4 ohm. B sama dengan 0,2 Tesla. Yang ditanyakan yaitu yang pertama GGL induksi dan yang kedua besar dan arus pada batang AB. Sekarang kita akan memasukkan rumusnya, yaitu GGL induksi sama dengan min B dikali L dikali V, atau kita masukkan angkanya, yaitu min 0,2 Tesla dikali 0,2 meter dikali 4 meter per second.
kita dapatkan hasilnya yaitu min 0,16 volt. Jadi, GGL induksi yang timbul sebesar 0,16 volt. Tanda negatif menandakan arah GGL induksi berlawanan dengan arah penyebabnya. Yang kedua yaitu menentukan besar dan arah arus pada batang AB. Untuk menentukan besarnya, kita menggunakan rumus GGL induksi dibagi dengan R, yaitu 0,16 volt dibagi dengan 4 ohm, menjadi 0,04 ampere. Karena batang AB digerakkan ke kiri, gaya Lorentz pada batang AB berarah ke kanan. Berdasarkan kaidah tangan kanan, arah arus dari A ke B, maka arus induksi sebesar 0,04 ampere tersebut mengalir dari A ke B. Baik teman-teman, untuk lebih memahami induksi elektromagnetik, maka akan diberikan latihan-latihan soal. Terdapat 2 soal dan diberikan waktu untuk mengerjakannya. Oke, untuk soal pertama, jawaban yang tepat adalah D. Dan berikut merupakan pembahasan mengenai soal 1. Lalu untuk soal kedua, jawaban yang tepat adalah D. Dan berikut adalah pembahasan untuk soal kedua. Nah, sekarang aplikasi induksi elektromagnetik dalam teknologi. Yang pertama adalah transformator. Lalu terdapat dinamo yang menggunakan konsep induksi elektromagnetik, dan alat berikut ini merupakan alat yang sering kita lihat juga, yaitu generator yang biasa digunakan ketika pada saat mati lampu. Lalu yang terakhir, alat yang sering kita gunakan juga yaitu kipas angin. Nah, kita sering menggunakan kipas angin, tetapi kita tidak tahu bahwa kipas angin ternyata menggunakan konsep induksi elektromagnetik. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, itu dia tentang induksi elektromagnetik. Apabila teman-teman masih belum mengerti, boleh bertanya. Jangan lupa banyak belajar dan banyak baca bukunya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.